Kisah Bujang Nadi dan Dernandung ini berkaitan dengan sejarah kerajaan Sambas Purbakala, yang pada masa itu dipimpin oleh raja yang kejam dan bengis, yang bernama Tan Unggal, yang merupakan ayah kandung mereka. Tan Unggal menikahi seorang gadis biasa, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Bujang Nadi, Dernandung dan Datok Kulup. Berikut sepenggal cerita singkat kisah Bujang Nadi dan Dernandung. Tan Unggal sangat overprotektif kepada anak-anaknya, tidak memperbolehkan anak-anaknya keluar dari istana, apalagi bergaul dan mengenal rakyat jelata. Bujang Nadi dan Dernandung mempunyai watak yang sangat bertolak belakang dengan ayahandanya Tan Unggal. Selain itu mereka dianugerahi wajah nan elok menawan, pembawaan mereka lemah lembut, memiliki jiwa sosial yang tinggi tanpa memandang bulu. Bujang Nadi dan Dernandung mempunyai kegemaran masing-masing, yaitu Bujang Nadi gemar memelihara ayam jantan, di mana pada masa itu, tren menyabung ayam antar kerajaan sudah ada hingga ke tanah Jawa. Sedangkan Dernandung sangat gemar menenun kain, hari-harinya selalu ia habiskan dengan menenun kain selain bermain bersama abang kandungnya. Hingga sang ayah Tan Unggal pun memberinya hadiah berupa sebuah alat tenun yang terbuat dari emas. Sampai pada suatu ketika, malapetaka menimpa Bujang Nadi dan Dernandung yang sama sekali sangat sulit untuk ditampik. Bermula dari keduanya tengah asyik bercerita tentang keinginan mereka. Bertuturlah Dernandung kepada Bujang Nadi, "Kakanda, demi bumi dan langit Adinda bersumpah, bahwa Adinda tidak akan menikah apabila tidak dengan seorang jejaka yang mirip seperti Kakanda." Mendengar ucapan adiknya itu, terus berucap pulalah si Bujang Nadi, "Dernandung adikku, rembulan dan bulan boleh saja gerhana, tetapi tatapan mata Kakandamu ini, tidak akan pernah memberikan makna cinta untuk seorang perempuan yang berakhir dengan suatu perkawinan, jika perempuan itu, perilaku dan parasnya tidak seelok engkau, oh adikku." Tanpa disadari, ikrar mereka berdua didengar dan disalahartikan oleh hulu balang istana, pantas langsung melaporkan kepada raja. Mendengar laporan tersebut, Tan Unggal sangat marah. Kendatipun dengan berbagai alasan Bujang Nadi dan Dernandung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi untuk meyakinkan ayahandanya. Tetapi, Tan Unggal tidak peduli dengan penjelasan kedua anaknya. Tanpa berpikir panjang, Tan Unggal pun menyuruh hulu balangnya untuk membawa kedua anaknya ke sebuah tempat yang jauh dari pusat kerajaan. Bujang Nadi dan Dernandung hanya bisa pasrah menerima eksekusi mati untuk dikubur hidup-hidup, dari ayahandanya sebagai kepatuhan anak kepada ayahandanya. Kedua berpikir bahwa ini juga adalah sebuah takdir walaupun menjadi korban fitnah oleh hulu balangnya, tapi di mata rakyatnya kewibawaan ayahandanya sangat terhormat karena menegakkan hukum negara tanpa pandang bulu, kendatipun terhadap anak kandung sendiri. Hingga sampailah mereka ke sebuah bukit yang tidak jauh letaknya dari sungai Sambas besar. Di atas bukit tersebut, keduanya lalu dikubur hidup-hidup bersama benda kesayangannya, yaitu Bujang Nadi bersama ayam jantan kesayangannya, sedangkan Dernandung bersama alat tenun pemberian ayahandanya yang terbuat dari emas. Oleh masyarakat Sambas, sebuah bukit tempat dikuburnya anak-anak Tan Unggal itu dikenal dengan Bukit Bujang Nadi dan Dernandung, atau yang sekarang dikenal sebagai Bukit Sebedang, dan menjadi salah destinasi wisata sejarah, keramat Bujang Nadi dan Dernandung. Bukit Bujang Nadi dan Dernandung, secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sampai detik ini, kuburan Bujang Nadi dan Dernandung masih bisa kita jumpai di Sebedang. Konon, malam-malam tertentu masyarakat setempat sering mendengar suara ayam jantan berkokok sepanjang malam di keramat Bujang Nadi. Dan suara orang sedang menenun di keramat Dernandung. Di sisi lain, Tan Unggal yang terkenal bengis dan kejam oleh rakyatnya, menyesali perbuatannya sendiri. Sungguh pun begitu, ada pepatah orang-orang tua zaman dahulu, bahwa sepuas-puasnya harimau, ia tak akan memangsa anaknya sendiri. Itulah yang dialami Tan Unggal pasca dikubur hidup-hidup darah dagingnya sendiri. Cerita legenda Bujang Nadi dan Dernandung, banyak mengandung pesan moral. Beberapa kandungan pesan dan nilai moral yang dapat kita ambil adalah rasa patuh anak kepada orang tua, kasih sayang antara ayah dan anak, kasih sayang adik dan kakak, kewibawaan seorang pemimpin, siapapun yang salah harus dihukum, kesetiaan rakyat akan peraturan yang ada. Pesan moral terpenting yang disisipkan dalam cerita di atas adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan video selanjutnya di Cucu Story.